Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaja. Saya berasal dari instansi Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Pusdiat SKMK Belanda. Saya merupakan angkatan 7 dari kelompok 2. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menjelaskan pemahaman pengalaman saya selama pembelajaran agenda 1. Mari kita ikuti. Pada pelatihan dasar angkatan 7 ini kita akan belajar tentang modul agenda 1, yaitu pemateri dari Ibu Marda Yeli dan Has STMSI. Dari modul agenda 1 ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Untuk pengertian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dengan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ada 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus dasar negara. Kalian tahu semuanya? Ya, saya paham, pasti teman-teman tahu semuanya. Ya, ada yang tahu teman-teman? Iya, tepat sekali. Saya rasa teman-teman sudah mengerti semua. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang terakhir adalah NKRI. Yaitu Pancasila itu merupakan nilainya ada 5 ya, sesuai dengan sila ya. Yang pertama adalah nilai religius, Tuhan, nilai kekeluargaan, kemanusiaan, nilai keselarasan, persatuan, nilai kerakyatan, bermusyawarah kita di sini. Yang terakhir adalah nilai keadilan, harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia secara individualnya. Untuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 3 nilai. Yang pertama adalah nilai demokrasi, yang kedua nilai kesamaan derajat, yang ketiga adalah nilai ketaatan hukum. Dan Bhinneka Tunggal Ika ada 3 nilai. Yang pertama nilai toleransi, yang kedua nilai keadilan, yang ketiga adalah nilai gotong royong. Yang terakhir ada 4 pilar kebangsaan NKRI. Itu ada 3. Yang pertama nilai persatuan wilayah, yang kedua nilai persatuan bangsa, yang ketiga nilai kemandirian. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya, nilai-nilai kebangsaan dan perilaku bela negara. Nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan mencangkup nasionalisme, patriotisme, toleransi, dan semangat persatuan. Kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara itu meliputi: yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kita beralih ke slide selanjutnya, ini ada contoh perilaku aksi bela negara. Di sini ada langsung saya ya. Yang pertama ada rasa cinta tanah air. Saya di sini mendukung langsung timnas Indonesia berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Jakarta. Ini adalah memakai atribut langsung di pipi kiri, pipi kanan, dan ada bendera Indonesia di kepala saya sebagai cinta tanah air saya. Terus ada sadar berbangsa dan bernegara. Itu terjadi di Jakarta Utara ketika saat banjir menerka Jakarta. Kita memberikan bantuan apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat bergotong royong membersihkan, memberikan sedikit timba, sapu, pel, dan lain-lain ya, untuk sadar berbangsa dan bernegara, membantu melakukan gotong royong. Yang ketiga ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya sedang mengajari anak-anak SMA untuk berbagi tentang wawasan negara, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana kita bersosialisasi, cara berpakaian. Saya mempelajari dan mengajari mereka. Kita masuk ke materi kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah persoalan yang sedang sangat hangat dibicarakan dan terjadi pada masa sekarang ataupun yang menjadi perhatian publik saat ini. Banyak seperti kasus saya ambil di sini adalah korupsi ya, karena korupsi sangat merajalela di Indonesia. Seperti kasus-kasus lainnya ya, narkoba juga merajalela. Saya ambil salah satu contoh korupsi, teman-teman. Di sini saya ambil contoh korupsi ya, isu kontemporer saat ini yang paling hot di Indonesia. Seperti kalian bisa lihat di gambar ini, sudah masuk berita sebanyak mungkin ya, beritanya sudah masuk. Di sini ada poster-poster seperti nasib para koruptor, hukum Islam potong tangan, hukum di sini potong tahanan. Sering terjadi, teman-teman. Kita ke selanjutnya, yaitu bentuk korupsi. Yaitu ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Sering kita lihat adalah negara rugi ya, sering yang kita lihat di TV, di sosial media, itu banyak yang ditangkap korupsi tentang keadaan kerugian negara. Terus gratifikasi, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan ya, karena jabatan bisa korupsi, suap menyuap, itu salah satu masuk dalam jenis korupsi ya. Saya mengajak anak-anak muda itu dengan kata-kata selamat datang generasi muda anti korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Dan di sini ada kata-kata kekecewaan dari rakyat. Saya ambil hanya 4 contoh ya. Bangkit atau bangkrut, kaya dengan korupsi, enggak lah ya. Korupsi menyakiti bangsa Indonesia. Jenazah koruptor tak wajib disolati. Kembali saya mengajak, korupsi bukan solusi. Bangkitlah Indonesia. Siapa lagi yang merubah Indonesia kalau bukan kita yang merubahnya? Kita harus membuat Indonesia lebih maju, teman. Selamatkan bangsa ini. Kita masuk ke materi terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam dan dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan kesadarannya. Di sini saya memberikan contoh aksi langsung kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, disiplin dan tanggung jawab dalam hal pekerjaan, yaitu kehadiran datang tepat waktu, apel pagi, datang setiap pagi, apel, mengikuti acara upacara apel, dan memakai perlengkapan atribut sesuai dengan peraturan kantor. Yang kedua, ada tanggung jawab bersama. Ketika dalam suatu ruangan kita mendapatkan pekerjaan, kita menyelesaikan secara bersama-sama, saling musyawarah agar bisa saling membantu. Yang ketiga, kontribusi dari hal yang kecil. Contohnya kita membantu teman kita yang sedang kesulitan. Dia malu bertanya, kita datang langsung, kita membantu langsung ketika ada kesulitan teman-teman kita dalam pekerjaan. Dan terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari pembelajaran agenda 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap saya selama penjelasan.
Yang baik mari kita ambil, yang buruk mari kita tinggalkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.